you know, giving is not a religious duty. Giving is like a stream flowing from the heart, a heart overwhelming by any forms of His grace. For where your treasure is, there your heart, your wishes, your desires, that on which your life centers, will be also. Matthew 6, verse 21. Give cheerfully. Spring it out freely. Be insanely generous. Your world will expand larger and larger. Embark on the road to generosity. Shalom saudara. Mana suaranya nih? Shalom saudara. Sebelum kita mau memulai ibadah sore hari ini, kita mau berdoa. Sebelumnya saya mau undang buat yang masih berdiri, boleh duduk. Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas hari yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh kumpulkan kami hari ini di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus untuk memulai ibadah sore hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, jemaat-Mu, pelayan-Mu Tuhan hari ini Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu hari ini. Kami mau undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami. Berkati ruangan ini Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu Tuhan, kami mau declare ada perubahan di hari ini Tuhan. Ada kemenangan Tuhan di sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat saudara kami yang masih di jalan. Tuhan Yesus, sampaikan mereka di rumah-Mu ini tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa dan mengucap syukur. In the name of Jesus we pray. Haleluya, amin. Saudara, aku mau undang untuk bangkit berdiri. Sebelumnya tos dulu ke kiri kanan and say, you are beautiful. You are beautiful. You are beautiful. Oh, you are handsome. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, perkasa selamanya. Mari kita puji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Mari kita katakan sekali lagi, Yesus Kau kekuatanku. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Yes, terima kasih Tuhan. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku.
dan saudara, kita tahu Dia yang akan mengangkat kita. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Siapa yang tahu bulan ini bulan apa temanya? Kita masuk tema generosity ya. Nggak terasa kita sudah masuk di bulan Februari. Sebulan udah kita lewati. Saya teringat cerita Home Alone. Ada yang tahu cerita Home Alone? Cerita Home Alone yang anak kecil yang namanya Kevin, inget nggak? Nggak ada yang tahu? Kalau yang tahu berarti umurnya kita tahu sama umurnya. Itu cerita di tahun yang era yang tahun sekitar 1990. Saya ingat banget itu film seorang anak kecil yang dilupakan dengan keluarganya. Karena pada saat itu mereka punya rencana untuk berlibur ke Paris. Tapi pada keesokan harinya pada saat dia mau berangkat, bangunnya pada kesiangan. Tahu ya kalau kita naik pesawat kalau bangunnya kesiangannya semuanya jadi rancuh. Jadi kebingungan, tergesa-gesa. Sampai akhirnya anaknya yang kecil kalau nggak salah namanya Kevin dia kelupaan di loteng. Akhirnya akibatnya dia harus merasakan hal-hal yang gak enak gitu ya, perampok datang. Tapi dari cerita ini yang aku tangkap, dia terlupakan. Gak ada orang yang suka dilupakan, betul? Siapa yang suka dilupakan? Tetapi pada dasarnya setiap orang pernah mengalami dilupakan, betul gak? Dan mengalami melupakan juga, bener gak? Bukan hanya dilupakan, tapi kita juga kadang-kadang melupakan juga. Nah di sini aku belajar gitu, bahwa Tuhan kadang-kadang kita seorang percaya juga merasa kalau Tuhan itu menutup mata dari semua permasalahan kita, pergumulan. Kadang-kadang kita merasakan Tuhan itu ada apa enggak. Ada ayat yang aku mau bagikan, Yesaya 49 sama 15 sampai 16 berkata, kalau boleh ditayangkan di layar. Yesaya 49 ayat 15 berkata, Tuhan menjawab katanya, mungkinkah seorang ibu melupakan anaknya dan tidak menyayangi anak kandungnya? Mungkin gak? Apalagi Ibu Tirsa yang baru melahirkan, mungkin gak lupa sama Semi? Dan di sini dia bilang, sekalipun dia melupakannya, kata Tuhan, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku, bahkan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan bilang, bahkan tembok-tembok kita tetap ada di depan matanya. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa dia telah melukiskan kita di telapak tangan. Walau dalam lembah kekelaman, saya percaya Tuhan selalu beserta kita. Karena kita tahu dialah awal dan akhir, dia alfa dan omega. Dan kita percaya sampai pada waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, kalau dia berkata dia akan membukakan semuanya, dia akan menjawab kita, dia akan memberikannya kepada kita. Karena dia adalah alfa dan omega. Sama-sama saudara, kita tundukkan kepala saat ini. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita renungkan kebaikan Tuhan. Tadi saya bilang,
Gak ada orang pun, seorang pun yang suka dilupakan. Tapi pada dasarnya manusia suka dilupakan dan suka melupakan juga. Tapi satu hal yang aku belajar dari Tuhan, walaupun kadang-kadang kita gak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, nama kita ada di ukir tangan Tuhan. Yes, thank you Jesus. Bahkan di wajahnya selalu ada kita dalam hidupnya. Saat ini renungkan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur udah masuk masuk bulan yang Februari. Kita gak akan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin bulan Maret, pertengahan, bahkan akhir tahun. Tapi satu hal, nama kita terukir di tangannya. Amin. Dia sedang menenun hidup kita. Dia sedang merancangkan rancangan yang indah buat hidup kita. Amin. Untuk kemuliaan namanya. Yes, hallelujah. Saat ini saudara, mungkin kita tidak punya apa-apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan cuma pengen hati kita. Tuhan cuma pengen hidup kita. Tuhan pengen kita berikan yang terbaik. Saat ini berikanlah penyembahanmu pada Tuhan. Bawa korban buat Dia. Berikan yang terbaik buat Dia hari ini. Seperti tema kita Generosity. Apa yang kita bisa berikan buat Tuhan. Bukan apa yang kita pengen buat dari Tuhan, tapi saat ini berikan yang terbaik buat Tuhan. Bawa persembahanmu ke dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mengukir nama kami Tuhan. Terima kasih kami ada di hati-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku, sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terkagum. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Sambil berdiri kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Katakan ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku Yesus,
bersyukur. Kita katakan, ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur, tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sungguh kasih-Mu terukir Tuhan. Kami mengagumi perbuatan-Mu Tuhan. Kami mengagumi Engkau Yesus, karena Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan yang menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, itu yang membulatkan hati kami untuk terus mengikuti-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau layak. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Kami bawa pujian
Yesus kami berucap syukur, amin. Silakan duduk saudara-saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Hey everyone, welcome to February 2023. Tema kita di bulan ini adalah Road to Generosity. Dan kiranya kita bisa memiliki hati yang senantiasa ingin memberi dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. So today, Baby Zek and I will be informing you regarding this week's church news. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. When you feel tired and restless, and you can't even won't stop worrying. Hey, remember what the Bible says to you. Don't worry about anything, just pray about everything. So, we invite you all to join prayer meeting this Friday at 7 p.m. 61 Hopper Street. Let's pray until something happens. See you there! Let our kids grow in the right environment. Equip them with righteousness. And of course, they will bloom beautifully. And be fruitful. So, to all kiddos, let's join Kids Care on Saturday, 11 February from 3:30 to 5:30 p.m. for Jordan class only. More information, please contact Silky. Hi everyone! We all know that the strongest and coolest man still needs friends, supports, and prayers too. And so, Men's Care is here for you. Alone, we can do so little, but together, we can do so much. And thank you everyone for helping out with the house relocation and accomplish this week's mission. So come and join Men's Care next Saturday, 11 February 2023. Please contact Jack for more information. Hi! Come and join on our sports day at 24th of February 2023. It will be held at MS Puri School at 5 p.m. See you all there! Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom IFGF Wellington. Sekali lagi Shalom IFGF Wellington. Haleluya. Terima kasih semuanya. Welcome untuk yang pertama kali datang kepada ke gereja kami. Feel free to get to know with each other and feel free to make it like a home as well for you guys, and we're here for you. And untuk yang beberapa dari kalian yang baru pulang dari Indonesia juga, selamat datang kembali. It's great to see you guys back. And sedikit pengumuman untuk hari ini. First of all, kita untuk persembahan, kalian bisa memberikan persembahan kalian di dalam kotak persembahan di sebelah kiri saya, dan atau bisa mengirim melalui online banking, dan untuk account banking tersebut ada tertera di website kami. Dan sebelum kita moving on, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kami. Bapa di surga, selamat sore ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan, dan penyertaan-Mu ya Bapa. Karena Engkau kami bisa di sini Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami akan beri ya Bapa. Mungkin ini tidak sebanyak yang kami bisa beri Tuhan, dibandingkan apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan di kehidupan kami. Tapi Tuhan, kami berdoa ya Tuhan agar setiap persembahan yang kami berikan ini tulus dari hati kami Tuhan, dan persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum di mata Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.
Dan untuk selanjutnya pada hari ini kita tidak akan ada Sunday School karena kita akan melaksanakan Sunday Service. So diharapkan untuk para anak-anak untuk duduk bersama dengan keluarganya, berkumpul dengan keluarganya, untuk mendengarkan firman bersama-sama dan menjadi berkat untuk satu sama lain dalam satu keluarga. Dan untuk terakhir kita akan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya Yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang dosa, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup orang kekal. Amin. Terima kasih. Saudara tetap dalam hadirat Tuhan, silakan duduk, kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya, bawa korban syukur kita kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Masuk dalam mezbahnya, berikan mezbah yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Katakan kau layakanku, kau layakanku. Terima kasih Tuhan. Menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Raja yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan lagi. Oleh kuasa darah-Mu. Dengan iman kami mau katakan, Engkau sudah tebus dosa kami Tuhan. Engkau yang melayakan hidup kami. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya mengundang untuk bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Mari sama-sama kita hampir lagi tatanya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ini persembahan kami Tuhan, persembahan syukur kami.
Katakan lagi, oleh kuasa darah-Mu. Dengan keberanian Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami menghampiri-Mu. Dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama dengan iman kita katakan lagi, oleh kuasa darah-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini pernyataan iman kami Tuhan. Engkau yang menebus dosa-dosa kami Tuhan. Engkau tahu kami tidak sempurna Tuhan, tapi Engkau menyempurnakan setiap kami dengan darah-Mu. Darah-Mu yang kudus mengalir buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan lagi, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sambil roti dan anggur dibagikan, kita mau menggunakan kesempatan ini. Mari kita gunakan kesempatan ini 1-2 menit untuk mengucapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah rela, Dia datang ke dunia ini, Dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Sehingga kita semua yang seharusnya binasa karena dosa, kita tidak layak untuk bisa hidup. Tapi oleh kasih karunia Tuhan Allah Bapa kita mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa-dosa kita, sehingga kita yang harusnya mati dan binasa memperoleh keselamatan. Mari kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang sudah kita alami selama 1 bulan ini. Apapun itu, ucapkanlah syukur. Baik itu mungkin masih pekerjaan, atau rumah, atau kesehatan, apapun itu, ucapkan syukur kepada Tuhan kita. Karena dengan ucapan syukur kita bisa berterima kasih atas segala apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segalanya Bapa Engkau yang berikan kepada kami ya Tuhan. Tanpa-Mu ya Tuhan, kita bukanlah siapa-siapa ya Bapa. Kita bukanlah apa-apa Tuhan. Hanya kasih karunia-Mu Bapa kepada kita semua ya Tuhan. Kalau kami bisa hidup ya Tuhan, sebagaimana kami hidup sekarang ini ya Tuhan, semuanya merupakan pemberian dari Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, kalau di dalam bulan ini ya Tuhan, road to generosity ya Tuhan. Kalau kami bisa terus ya Tuhan untuk belajar seperti Engkau ya Tuhan, seorang Tuhan yang generous, seorang Bapa yang generous, yang mau memberikan satu-satunya anak yang paling berharga untuk kita semua. Ya Tuhan,
hari ini melalui perjamuan kudus ini kami mau mengingat akan kebaikan Engkau. Kami mau mengingat akan pengorbanan Engkau di kayu salib ya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mungkin ada yang belum mendapatkan roti perjamuan, boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan yang tinggi-tinggi sehingga tim Asher bisa memberikan dengan secepat. Angkat tangan lagi kalau yang belum. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami bisa datang ke dalam hadirat-Mu sekali ya Tuhan, untuk melakukan perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kau yang sucikan ya Tuhan, Kau yang kuduskan ya Bapak perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami tidak layak ya Bapak untuk menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan, tapi oleh karena kasih karunia-Mu sendiri ya Tuhan, kalau kami bisa datang menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan, sungguh anugerah-Mu ya Bapak. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Bapak. Kami juga ya Tuhan mau mengampuni segala kesalahan orang lain kepada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa datang ke dalam hadirat-Mu dengan hati yang penuh damai sejahtera, hati yang penuh sukacita. Buanglah segala kepahitan, buanglah segala kekhawatiran kami ya Tuhan. Kami mau buanglah semua segala kesakitan kami ya Tuhan. Apapun masalah kami ya Tuhan, kami mau serahkan hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sekarang kami angkat roti ini tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, yakni pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengangkat roti ini dan mengucap syukur atasnya dan memecah-mecah roti ini seraya berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi engkau. Makanlah dan untuk jadi peringatan akan aku. Mari dengan hati yang penuh ucapan syukur kita mau menerima tubuh Yesus. Mari kita angkat cawan ini tangan kanan kita. Demikian Ia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah dan ingatlah akan aku. Mari dengan ucapan syukur kita mau menerima cawan ini. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ya Tuhan. Segala sakit penyakit sudah dibayar lunas ya Tuhan. Segala kekhawatiran apapun masalah kami ya Tuhan, Kau yang telah tebus dalam kayu salib ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami masuk ke dalam firman-Mu ya Tuhan. Kau yang tutup bungkus ya Tuhan tempat ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati kami ya Tuhan, sehingga kami yang bisa mendengar firman-Nya ya Tuhan, kami bisa keluar dari tempat ini tidak sama lagi ya Tuhan. Kami bisa menerima firman-Nya ya Tuhan dari telinga kami hingga masuk ke dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami pulang ya Tuhan mendapatkan sesuatu yang baru ya Tuhan, yang dapat kami bisa bawa ya Bapa dalam kehidupan kami. Selanjutnya kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua, silakan duduk. Katakan ke kanan kiri dulu. Say hi dulu ya, high five atau apa silakan. Oke. Pertama-tama saya mau welcome ya tamu-tamu jauh kita dari Auckland ya, Rio, keluarga Rio, Siani dan mamanya Rio. Welcome to Wellington. Yeah. Kemudian juga untuk tamu kita dari Christchurch ya, Yopi, Chung, ya, welcome back ini. Oke, ada lagi oh ya, kita punya Nico mana Nico? Welcome to our church as well. Oke, so hari ini kita
Oh iya, ini tamu jauh kita dari Indonesia nih ya. Welcome. So, hari ini kita masuk dalam tema baru yaitu Road to Generosity. Katakan ke kanan kiri, Road to Generosity. Kalau kita di dalam minggu lalu, bulan lalu kita belajar mengenai apa? A display of change. Di mana kita belajar bahwa kalau kita di dalam Kristus kita harus menunjukkan yang namanya perubahan, ya kan? Kalau Anthony kemarin bilang metamorfosis gitu kan. Kita harus menunjukkan perubahan kita. Kalau kita benar-benar sungguh di dalam Kristus, pasti ada yang harus berubah. Tentunya menuju perubahan yang lebih baik. Nah, hari ini kita belajar tema yang baru yaitu Road to Generosity. Di mana kita akan belajar bagaimana kita harus menjadi orang yang generous gitu ya. Saya baca dari Kisah Para Rasul. Dikatakan di sini. Kita baca sama-sama yuk, cuma 2 ayat, 1, 2, dan 3. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Maka saya kasih title saya hari ini adalah, It's better to give than to receive. Coba katakan kanan kiri senggolnya. It's better to give than to receive. Tentunya ini adalah suatu ajaran yang bertolak belakang dengan ajaran duniawi, gitu ya. Kalau kita selama 1 bulan kita selalu belajar khotbah Jack di yang minggu kedua itu mengenai karakter identitas orang duniawi gitu ya, di khotbah di bukit. Kalau orang duniawi dikatakan bahwa berbahagialah, kalau Yesus mengajarkan ya di Matius 5 di khotbah di bukit ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang mengandalkan Tuhan, ya kan? Sedangkan kalau orang duniawi mengatakan adalah berbahagialah orang yang kaya karena mereka bisa menikmati semuanya gitu ya. Kemudian berbahagialah kalau orang yang berduka cita menurut khotbah di bukit. Sedangkan orang duniawi berkata berbahagialah orang yang senantiasa bersenang-senang, liburan dan posting di Instagram gitu ya. Kemudian dilanjutkan berbahagialah orang yang lemah lembut. Sedangkan orang duniawi berkata berbahagialah orang yang berkuasa gitu ya. Kalau kita kemarin bahas apa? FS ya gitu ya, berkuasa. Berbahagialah orang yang murah hati gitu. Sedangkan orang dunia bilang berbahagialah orang yang bisa menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Kemudian berbahagialah orang yang membawa damai. Kemudian orang duniawi berkata berbahagialah kalau kamu selalu menang. Dan yang terakhir, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Kalau orang duniawi berkata berbahagialah kamu kalau menjadi selebgram atau disenangi semua orang atau punya banyak follower. So kita bisa melihat perbandingan antara orang-orang duniawi dengan yang identitas dari orang-orang Kristus ya, seperti kata pendeta Jamie waktu di kebaktian Padang itu. Nah demikian juga beatitudes yang satu ini dikatakan adalah lebih berbahagia kalau kita memberi dibanding kita menerima. Adalah sesuatu yang juga menurut saya kalau kita sebagai orang duniawi tidak masuk di akal. Kalau kita memberi berarti saldo kita berkurang, betul gak? Sedangkan kalau kita menerima kita pasti bertambah gitu kan. Tentunya banyak sekali kan kalau orang-orang mau pergi kemana melakukan sesuatu gitu kan. Pasti bertanya untungnya apa gitu ya. Kalau saya pergi misalnya kita pergi ke suatu tempat misalkan, dulu misalkan ada yang ngajak, ayo kita pergi misalkan upacara bendera yuk gitu ya. Ngapain gitu ya. Tapi dapat nasi bungkus gitu ya. Nasi kotak gitu. Nah itu makanya kan ada orang kan yang bilang, ada apa gitu. Oh kamu minta dapat nasi bungkus, makanya ada pasukan nasi kotak, pasukan nasi bungkus gitu ya. Nah demikian juga semua pandangan, demikian kita ketika orang Medan ya, dia bilang ada Kang Tau apa kan, Uhami Kang Tau gitu kan, setiap ketemu dengan sesama bisnis ini. Kita selalu mencari apa yang bisa kita dapatkan.
Itu adalah pandangan orang duniawi. Akan tetapi kalau kita hari ini kita belajar dari, ini Paulus yang bilang ya, dia bilang ada, Yesus berkata adalah lebih baik memberi. Sedangkan kalau kita baca di 4 gospel ya, Matius, Markus, Lukas, itu nggak ditulis kata Yesus itu. Namun kalau menurut komentator dia bilang, ini adalah sesuatu yang dipass on oleh orang-orang Yahudi turun-temurun. Bukan cuma menurut tulisannya, karena keluarga ke keluarga dibilang, kamu tuh harus lebih baik memberi daripada menerima. Nah, yang menulis kitab Acts ini kan si Lukas ya. Lukas sedang menulis perjalanannya si Paulus itu. Dia itu sedang berada di kota yang namanya Miletus. Dan di kota Miletus itu ini merupakan perjalanan ketiga Paulus di kota itu. Dan dia sudah tahu kalau dia nantinya akan mati di Yerusalem gitu ya. Jadi sebelum dia menuju ke Yerusalem, dia melakukan dulu perpisahan dengan penatua-penatua di Efesus. Makanya dia mengundang orang-orang penatua Efesus itu untuk datang ke kota Miletus ini. Dia bilang, mari datang. Ketika mereka sedang melakukan perpisahan, kemudian Paulus mengatakan ayat ini. Dia bilang bahwa Paulus berkata, selama saya 3 tahun di kota Efesus. Kota Efesus itu adalah kota yang sangat kaya, karena dia kota perdagangan. Basically, jemaat-jemaatnya juga kaya. Mereka tuh bisa, kalau memberi, bisa memberi. Namun Paulus berkata, selama saya 3 tahun, tidak pernah saya mengingini emas kalian, perak kalian, ya kan? Tidak mau, Bang. Lebih baik saya bekerja dengan tangan saya sendiri. Supaya apa? Supaya saya bisa memberikan contoh, istilahnya. Supaya saya bisa memberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan kita harus mengingat ya Tuhan Yesus. Nah, dia mau memberikan suatu example gitu ya, sebagai leadership, sebagai kita selalu belajar. A great leadership is always giving example, bukan dengan perkataan, tetapi dengan example gitu. Kalau kata Tuhan Yesus, dia berkata apa? Follow me, ya kan? Untuk mengikut. Kita semua sebagai leadership, kita harus give example. Paulus give example, Yesus juga give example. Dan Yesus sendiri mengajarkan bahwa adalah lebih baik memberi. Dia mengatakan dalam perumpamaan orang Samaria, ya kan? Dia kasih perumpamaan yang satu imam cuma melihat orang Israel lagi terluka lewat, ya kan? Terus yang satu lagi juga lewat, hanya orang Samaria yang membantu orang Yahudi itu. Nah, kita hari ini belajar ya generous. Generous itu mungkin sesuatu yang apa sih ulang-ulang lagi. Tapi saya mau kasih lihat, kalau sekarang kan yang lagi hype itu adalah ChatGPT ya. Siapa yang suka main ChatGPT? Menurut ChatGPT, saya iseng-iseng ya, what is generous gitu ya, dikatakan. Being generous means giving of oneself, whether it be time, resources, or support, or to help others gitu ya. It is a quality that is characterized by a willingness to share, to be unselfish, and to show kindness and compassion to others. Generosity can take many forms, from donating money to charitable organizations, to volunteering time and expertise, to simply being there for someone in need. It is an important feature that can have a positive impact on both the giver and the recipient. It can give you a positive impact on both the giver and the recipient, basically. By giving freely and selflessly, individuals can experience feeling of joy, satisfaction, and fulfillment, while also helping to make the world a better place. Kalian bisa lihat ke sini? Enggak ya? So, however, it is important to note that generosity should not be motivated by a desire for recognition or reward, but rather by a genuine desire to help others and make a positive difference in their life. True generosity requires humility and selfless spirit, and is often considered a cornerstone for good character and personal integrity. So dikatakan di sini, summary-nya adalah generosity nggak selalu ngomongin soal
uang. Ya kan dikatakan bisa sebagai resource atau waktu, ya kan, atau segala macam bantuan yang kita bisa berikan gitu ya. Bahkan perhatian, ketika orang lagi sedang sakit, kita datang kunjungin aja. That's already being generous gitu. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai being generous ya, mengenai memberi. Sekali lagi, it's not all about money. Apa yang saya sharing bukan berarti saya sedang meminta uang, meminta sumbangan. No, to be honest, I'm thankful ya kepada jemaat-jemaat yang sudah memberikan dengan generous di sini. Oke, so hari ini kita belajar 3 hal. Yaitu yang pertama, generosity is one of God's character. Katakan kanan kiri, generosity is one of God's character. Kalau kita belajar tahun ini, tema tahunan kita adalah Life in Character, di mana kita harus memiliki karakter seperti Tuhan. Kita harus berubah, ya kan? Kalau kemarin kita harus display of change, ini adalah salah satu karakter yang kita harus berubah. To become generous, oke? Kalau kita belajar ya kasih itu, ya kan? God is love. Tuhan itu kasih, dan kita belajar di lagu sekolah minggu kan, kasih itu lemah lembut, kasih itu apa? Memaafkan, kasih pasti murah hati, ya kan? Apa buktinya Tuhan generous? John 3:16, ya kan? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Satu-satunya yang paling berharga, supaya kita yang percaya tidak binasa. That's already telling God is so generous gitu ya. Nah, bukti lain apa? Yaitu ya kita harus menyadari bahwa semua dunia ini isinya adalah punyaan dari Tuhan. Di Mazmur 24 ya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Percaya enggak? Of course, ya kan? Bahkan Daud pun berkata di dalam Mazmur 104, Engkau yang melepas mata air ke dalam lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. So, God gives all. Dari rumput, dari binatang, dan manusia, kita semua dari Tuhan. Oke, itu yang kita harus sadari dulu. Kalau kita nggak menyadari itu, tentunya kita menganggap all is mine. Tapi kalau kita menyadari kalau kita lahir telanjang, oke, dan kita mati, kita nggak akan membawa apa-apa. Mau dibakar pun, saya nggak percaya akan ada di sana. Oke, so giving is not God's way of raising money. It is God's way of raising people into the likeness of God. Yuk katakan 1, 2, 3. Oke, Tuhan itu kaya. Dia yang punya semuanya. Dia nggak butuh giving kita. Kalau kita pikirkan ya kan, nggak butuh. But He wants us to learn to become His character by giving. Yang dia mau adalah heart. How's your heart when you give gitu ya. It start from the heart gitu. Kalau kita memberi dengan terpaksa, memberi dengan yang nggak rela, ya dia melihat ya kan. Makanya ketika dia memproses Abraham, ya cerita Abraham ya. Abraham itu memiliki kekayaan yang sangat besar. Dia tahu dia nggak akan minta Abraham untuk menyerahkan emas perak, tapi dia minta Abraham untuk apa? Persembahkan anaknya Ishak, karena dia tahu berharganya Ishak di mata Abraham. Dia bilang buat Abraham kekayaan ini nggak ada arti kalau nggak punya anak gitu ya. Tapi kita tahu bagaimana Abraham bisa lulus tes. Itu Tuhan melihat hati. So
the first point is we need to become like God gitu. Karena itu adalah God's character. Poin yang kedua adalah generosity is a process to become mature. Katakan 1, 2, 3. Kalau kita belajar, sekali lagi saya pernah sharing, kita adalah belajar proses dari bayi menuju mature, ya kan? Kalau orang yang bayi, ya kan, kerjanya apa? Cuma bisa nangis, minta-minta, ya kan? Pokoknya saya lagi mau minta susu, nangis. Selesai tuh kan, minta susu, apa? Tidur, udah gitu buang air besar, ya kan? Nangis lagi. Ganti pampers, nangis lagi minta susu. Saya kemarin ngobrol 10 kali gitu ya. Habis minta susu, pup. Ganti. Minta susu lagi, pup. 10 kali. Gila. Waduh, gila. Mahal banget ya. Nah, itu adalah proses seorang anak. Kemudian ketika dia bertumbuh, ya kan? Menjadi teenager, tetap masih minta-minta, ya kan? Tetapi ketika dia sudah menjadi seorang adult dan orang yang sudah married, dia baru merasakan, ya kan, untuk provide. Benar? Siapa orang tua di sini? You guys need to provide kan, untuk belajar masak, ya kan? Kasih makan anaknya. Seorang anak selfish. Kalau kita melihat anak-anak bermain, selfish gak? Coba yang punya 2 anak, ya kan, berantem kan. Giliran gak main, gak ada yang pegang tuh mainan. Ya. Giliran satu pegang, dua-duanya mau pegang, ya gak? Gak ada yang ngajarin mereka untuk selfish. Ada gitu orang tua, lu ntar bakalan jadi, lu selfish ya? Gak ada. Because that's nature from sin. Ketika kita berdosa ya, itu ada nature kita adalah menjadi orang yang selfish. Makanya dikatakan bahwa kalau kita generosity is our process to become mature. Dikatakan a selfish heart is triggered whenever we believe giving will somehow diminish what we have. Diminish is mengurangi. Dikatakan a selfish heart akan trigger kita menjadi selfish kalau kita berpikir kalau memberi itu akan mengurangi apa yang kita miliki. Secara duniawi memang betul, tapi kita lupa ya. Kalau Tuhan itu bisa apa? Bekerja luar biasa, menambahkan segala hal, ya kan? Tapi saya nggak ngomong di sini mengenai prosperity gospel ya. Saya bukan bilang kamu, makanya dikatakan kalau kamu memberi, kamu mendapatkan banyak. That's different ya. Kalau kita memberi, ya memberi. Dikatakan di chat GPT aja bilang, jangan expect apa-apa. That's the true giving. When you give gitu. But Tuhan kan berjanji. Kita baca di sini. Di perjanjian lamanya ditulis. Ketika Tuhan berkata kepada umat Israel, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau, seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Ini seperti doa berkat kita ya, bahwa engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa yang ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian
sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Kalau yang belum understand mengenai tahun ke-7 adalah, ini adalah sebuah perintah dari Tuhan juga kepada orang Israel. Dikatakan bahwa ketika kamu meminjamkan uang, di tahun ke-7, uang hutang itu harus lunas. Kamu harus berikan kepada dia lunas, ya kan? Termasuk Tuhan juga memberitakan pembebasan terhadap slave, itu yaitu di tahun yang ke-50, ya kan? Ketika orang menjual tanah itu juga harus diberikan kembali di tahun yang Yobel 50. Nah, ini adalah di tahun yang ke-7. Jadi ayat ini dikatakan kalau ada di tahun ke-6 orang Israel datang meminjam uang, tentunya kita tahu dong, setahun lagi lu gak bakal bayar, bakalan lunas nih gitu ya. Kagak dah gitu kan, kalau pikiran kita jahat, enggak punya duit gitu ya. Tapi kalau kita beri dalam tempo 7 tahun, kemungkinan kan dibayar istilahnya. Kalau temponya 1 tahun, belum tentu kan, bilang ntar lunas gitu. Nah inilah yang Tuhan berikan, bilang, kalau ada yang mau perlu uang dalam 1 tahun, kamu gak memberi, kalau orang itu mengadu, is going to be a sin, ya kan? Nah, dikatakan di ayat berikutnya, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Tuhan memberikan kita berkat untuk kita bisa memberkati orang lain. Bukan untuk dipegang sendiri gitu ya. Dikatakan di sini bahwa haruslah engkau memberikan kepadanya dengan hati yang penuh sukacita, bukan berduka cita. So it's about being mature. Ketika kita being mature, kita mulai feed others gitu ya. Kalau anak kecil minta-minta makanan, kita sebagai yang udah dewasa, kita belajar give food. Gitu. Berbicara mengenai food ya, pada hari ini saya mau appreciate ya kepada yang sudah membuka rumah untuk iCare ya kan, yang sudah being generous gitu, karena bagaimana mungkin uang budget kita untuk buat iCare saya rasa nggak akan cukup, demikian juga untuk yang tim konsumsi gitu ya, dengan budget 90 untuk kasih makan 80 orang gitu, bilang ya kan, wah kecap nih gue punya nih ya, minyak gue punya nih, kalau kita mau hitung-hitungan tentunya nggak akan cukup, but we are being generous, karena kita memberi makan orang-orang lain gitu kan. Bahkan ya siapa tahu aja ada orang yang mungkin datang cuma untuk makan, nggak masalah. Akan tetapi apa? Ketika orang itu datang, dia juga mendengar firman yang kita tabur, ya kan? Win-win solution. Kita bisa memberikan dia makan sambil memberikan firman. Ya, kalau firman itu nampel, which is good gitu ya. So, ya sekali lagi tim konsumsi ya kan, kalian itu ntar ya Tuhan yang akan balas sendiri seberapa generosity-nya, oke? Karena itu, satu lagi adalah appreciate, saya mau appreciate untuk kemarin tim Men's Care ya, for your time gitu ya. Ini ya, kita bekerja dengan smart gitu ya. Kalian bisa lihat, ada satu yang tugasnya cuma mandor gitu ya. Yang satu tugasnya cuma mencetin lift atas bawah, tahu dong. Yang satu pengen bekerja banget gitu ya. Nah, kita is a fellowship. It's not about you know males lah gitu ya. Kita bekerja, kita about giving time. This is about time gitu. Bukan energi, karena saya percaya kita semua bekerja dengan pintar. Kita estafet loh. Dari atas sampai bawah estafet gitu ya.
Cuma gini doang, pass it on. Dan kita kebanyakan ngopinya ya. Ini lagi tim, banyakan ngobrol, banyakan ngopi gitu ya. So, it's about timing. Dan terima kasih untuk yang sudah generous ya kan. Kadang-kadang kalau kita mau bilang, oh gue gak bisa nih gitu, gue mesti begini. Bisa, kita bisa ngomong gitu. But ketika kita di dalam sebuah community always giving. Yang ketiga adalah generosity glorify God. Katakan ke kanan kiri, generosity glorify God. Tujuan kita ya, sekali lagi sebagai orang percaya adalah untuk memuliakan Tuhan. Oke, sudah dikatakan kita harus memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, we need to glorify God. Kalau kita mau berlomba generosity, tentunya ya kita kalah. Orang-orang terkaya dunia ya kan, filantropis terkenal, Jeff Bezos ya kan. Siapa tuh? Microsoft aja dulu Pak. Bill Gates ya kan. Semuanya duitnya banyak dan mereka semua berlomba untuk menjadi filantropis, kasih ini gini-gini. But none of them yang memuliakan Tuhan, itu istilahnya. Tetapi kita adalah bukan seperti mereka. Dikatakan di 2 Korintus kan, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Ini adalah ketika Paulus meminta untuk jemaat di Korintus untuk memberikan sumbangan. Jemaat Korintus jemaat yang sangat kaya juga. Mereka yang tadinya awalnya semangat untuk memberi, tetapi ketika ditanya mana pemberiannya, mereka kagak berani beri gitu ya. Dikatakan bahwa you need to give so that the people that you give will give glory to God. Generosity itu should not be motivated by a desire or self-recognition or reward. Generosity itu bukan untuk nama kita, but untuk glorify God. Ya kan, maka dikatakan ketika tangan kanan memberi, tangan kiri nggak ada yang tahu gitu ya. Saya mau sharing COVID ya. Kemarin kita mungkin 2-3 tahun lalu kita COVID di mana-mana di seluruh dunia gitu kan. Kalau saya rasa di New Zealand dampaknya nggak terlalu besar. Karena ketika COVID, government langsung bagi-bagi duit gitu ya. Bahkan saya lihat teman-teman malah lebih seneng gitu ketika COVID. Ya Kak, yang Uber dapat duitnya banyak banget gitu. Kagak narik, dapat duit gitu kan. Tapi masih ingat gak 2 tahun lalu kita pas lagi ibadah online, saya pernah sharing IFGF Mumbai. Di mana kita pada give to IFGF Mumbai gitu ya. Di mana di IFGF Mumbai, saya langsung aja play videonya aja biar kalian dengar sendiri ya. Dari Pastor Sam yang minggu lalu khotbah ini juga. Boleh? Di Mumbai, IFGF Mumbai, ketika pandemi terjadi, ada begitu banyak orang yang kesusahan. Karena Mumbai itu ada 9 juta orang hidupnya di slum area, di tempat yang sangat-sangat miskin sekali. Mumbai adalah kota yang keren banget, ada sisi yang kerennya, tapi di belakang itu semuanya ada slum area di mana orang hidup di antara tumpukan sampah dan sebagainya. Dan kebanyakan dari mereka adalah buruh harian. Sehingga ketika pandemi terjadi, ketika India lockdown, maka mereka nggak bisa kerja. Sehingga banyak dari mereka nggak bisa makan. Dan di slum area itu banyak yang mati. Kira-kira 2,5 tahun yang lalu jemaat IFGF Mumbai ada 70 orang. Sulit sekali, dimusuhi semua orang dan sebagainya. Dan kemudian mulai muncul inisiatif yang namanya sack farming. Kita kasih tahu bahwa lewat karung, lewat drum bekas, lewat plastik, lewat karung goni, kamu bisa dapat bibit, kita kirimin bibitnya. Dan kemudian kita kirim tanah yang suburnya. Sehingga setiap keluarga kalau dia punya tembok, dia bisa pasang ke atas vertical farming begitu. Dan kemudian kita ngomong sama FGF seluruh dunia, ada yang 1 karung ini $5, nyumbang $5. Tuh Anda lihat dari Houston, dari IFGF New York, dari
dari Wellington, dari Montreal dan sebagainya, dari Paris, kirim $5 sehingga mereka bisa menanam sack farming. Yang dalam 2 minggu sayuran-sayuran itu bisa dipilih sayurannya, mereka bisa panen, satu keluarga bisa makan. Ternyata berhasil. 6.000 karung, 10.000 karung, 15.000 karung. Sehingga orang yang tadinya mati, ada beberapa jemaat bunuh diri, gantung diri karena dia 5 hari gak makan dengan anak-anaknya. Dan sekarang mereka bisa bukan hanya makan, tapi mereka bisa kasih makan orang lain. Dan mereka mulai belajar bagaimana caranya untuk mengembangkan itu semuanya. Sehingga pada akhirnya 150.000 kepala keluarga bisa makan dengan tanah dan benih yang ada di karung. Sack farming. Dan kemudian selama 2 tahun terakhir ini, begitu banyak hal yang baik yang terjadi, revival terjadi, kebangunan rohani terjadi, dari dimusuhin. Sekarang gembala kita di sana jadi pahlawan. Sehingga dalam 2 tahun ini baptisan demi baptisan demi baptisan terjadi. Di kolam, di sungai, di pinggir laut. Anda tahu berapa yang dibaptis? Dalam 2 tahun di IFGF Mumbai 11.000 orang. 11.000. Saya ke sana tanggal 23 Februari, kalau ada yang mau ikut lihat, kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan kemudian ada sekarang kebaktian setiap bulan mereka kebaktian banyak sekali. Semua petobat baru, sebelumnya belum kenal Tuhan, ditolong sama Tuhan, terima Tuhan Yesus. Kebaktian demi kebaktian ada. Luar biasa kan? 2 tahun 11.000. Saya rasa pemberian yang kita berikan nggak terlalu besar gitu ya. $5 satu sack gitu. Dan kita memberi, nggak pernah kita ngebayangin kalau bakal 11.000 orang terima Tuhan. Yang kita beri hanya untuk apa? Agar orang itu nggak mati. Karena ketika Pastor Mumbai berbicara, dia bilang, tolong, ini jemaat-jemaat saya semua pada mau bunuh diri karena nggak punya makan gitu ya. Kalau kita yang punya nalar tentunya bilang, oke, berapa yang dibutuhkan, beri gitu. Nggak usah pusing-pusing gitu kan. Oh, akan dipakai kah? Gitu. Akan berguna kah? Akan pemberian kita cuma dikit gitu, nggak masalah. Kalau setiap dari IFGF memberi ya, setiap negara memberi, tentunya that's what kita ini saya juga kita nggak pernah tahu Pastor Sam tiba-tiba sharing ini aja, saya bilang wow luar biasa Tuhan ini ya kan, memberikan 2 tahun 11.000 jiwa. Saya rasa kita mau memberi bagaimanapun, saya rasa it's not that easy to reach that. Makanya ketika kita memberi dengan hati yang tulus, Tuhan tuh yang bekerja. Seperti kalau 5 roti 2 ikan ya, kita belajar 5 roti 2 ikan. Ketika anak itu memberi 5 roti 2 ikan, dia gak mungkin berpikir kalau itu bisa memberi makan 5.000 orang gitu ya. Dan para murid juga gak mungkin akan bisa menyangka kalau bisa 5.000 orang. Mungkin kalau untuk bisa memberikan makan 5.000 orang, mereka akan mikir, apakah ikan ini akan menjadi paus dulu? Akan roti ini bisa menjadi pabrik dulu, baru bisa makan 5.000 orang. Tetapi ketika disobek, 12 bakul sisa gitu. So, pemberian kalian, tim persuasi boleh maju. Pemberian kalian itu nggak usah dipikirin, akan efektif kah, akan nggak efektif. No, just give gitu ya. Seberapapun yang kita bisa berikan, ya berikan. Karena kuasa Tuhan tuh luar biasa, dia bisa bekerja di belakang layar. Amin. Ketika kita orang minta bantuan, cepet gitu ya, gerak cepet gitu. Jangan, ya ntar ya saya pikirkan dulu ya gitu ya. Karena ketika orang membutuhkan uang, membutuhkan bantuan, tentunya dia membutuhkan sekali gitu. Berikan aja gitu ya kan. So we
use the money gitu ya as a tool to glorify God. Uang itu bukanlah sesuatu yang kita worship ya. Dikatakan adalah life will be chaotic when money becomes more than just a tool, something to be pursued and worship. Uang itu kan sebenarnya cuma alat untuk kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain gitu. Makanya dikatakan siapa yang kamu worship? Do you worship Mammon atau you worship God gitu? Karena kalau kita worship Mammon, ya itulah yang kita after. Hari demi hari ada orang ya kerja pagi, siang, malam, ya kan, mencari uang, keluarganya terlantar, ya untuk apa juga gitu. In the end ya it will be God and your family gitu. Orang yang punya uang banyak belum tentu keluargamu akan rukun, belum tentu suamimu akan setia, istrimu akan setia. Enggak juga. Ya kan, kamu punya rumah yang mewah, gak akan memberikan kamu damai sejahtera dan sukacita kalau gak ada orang di dalamnya, ya kan? So, gak usah kita worship about money, just give gitu kan. Katakan for the love of money is the root for all kind of evil. So don't love the money as a tool. Makanya Tuhan berkata, ketika kamu memberi, berilah dengan hati yang gembira, tanpa ada paksaan. Sebenarnya Tuhan juga nggak mau memaksa gitu kan, karena Tuhan melihat hati. It start from the heart. It's not about the amount. It start from the heart. Seperti tema kita. Amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. So kita closing. Generosity is God's character. Generosity is a process to become mature. Generosity to glorify God. Tuhan yang punya semuanya. Kita adalah manager. Oke? Kita manage what He gave us. Makanya we need to manage it from the heart. It's from the heart, gitu ya. Mari kita nyanyi. Hanya ini Tuhan persoalanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berikanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Roma 12 mengatakan persembahan yang terbaik adalah tubuhmu. Persembahan yang indah, yang hidup, yang berkenan di dalam Tuhan.
untuk hidup kudus, hidup setia melakukan perintahnya. Yes, thank you Jesus. Pakailah apapun yang kita miliki hanya untuk memuliakan namanya. Amen. Yes, thank you Jesus. Karena Tuhan melihat hati. Starts from the heart. Where is your heart at this moment? Give it to God. All of it. Terima kasih Bapa. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Jika engkau pada hari ini mendengarkan dengan setia dan melakukan dengan setia apapun yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Kau tidak akan meminta pinjaman, tetapi engkau akan memberikan pinjaman kepada banyak bangsa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu, yang ini dari selumbungmu, di dalam segala studimu, segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang engkau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk segala yang telah kau berikan kepada hari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman kami Kahani ya Tuhan. Kau terus berikan kesehatan ya Bapak, kekuatan kepada dia Tuhan. Biarlah dia terus bisa terus strong di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan segalanya ya Tuhan di dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota ini ya Tuhan, Wellington, untuk negara ini New Zealand ya Tuhan. Engkau yang terus turun hikmat-Mu ya Tuhan untuk pemerintahan kota ini ya Tuhan, dari paling atas sampai bawah Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan kota ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau pakai kami ya Tuhan untuk menjadi garam dan terang-Mu ya Tuhan, agar kami bisa melakukan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk negara Indonesia ya Tuhan. Kau yang terus juga berkati negara ini Tuhan. Kau berikan hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan, dari pemerintahan yang paling atas sampai bawah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk damai sejahtera ya Tuhan, untuk dalam menghadapi pemilu yang akan berlangsung sebentar lagi ya Tuhan. Biarlah terus ya Tuhan ada damai di dalam negeri ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami berdoa untuk makanan kami yang kami makan ya Tuhan. Kami berkati supaya menjaga kesehatan bagi tubuh jasmani kami ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday teman-teman.